Taiwan mencatat penambahan 9 kasus lokal baru pada 7 September, 5 diantaranya terkait kasus klaster TK di New Taipei. Selain itu juga terdapat 4 kasus impor baru. Infeksi klaster di TK Panqiao, kota New Taipei terus meluas setelah 10 guru dan siswa terdiagnosis pada tanggal 6. Pada tanggal 7 kembali bertambah 2 kanak-kanak dan 3 orang tua siswa yang positif dengan total 15 orang terdiagnosis. 4 sekolah terkait kasus klaster kali ini termasuk 2 TK dan 1 sekolah di Panqiao serta 1 TK di Shanchong dengan total 2.252 orang berhenti sekolah. Sementara di sebuah SD di distrik Zhonghe yang tidak ada hubungan dengan klaster TK juga terdapat siswa terdiagnosis sehingga sekolah dihentikan selama 3 hari. Saat ini terdapat 5 sekolah dengan total 4.327 guru dan siswa yang berhenti sekolah. Pemerintah kota New Taipei mengumumkan rekam jejak guru terdiagnosis dari 22 Agustus hingga 3 September yang mencakup 4 stasiun MRT jalur biru yang merupakan rutinitas kesehariannya. Dia juga pernah naik bus 786 dan 805. Pada tanggal 29, ia juga pernah ke Global Shopping Center di Panqiao. TK lokasi terjadinya infeksi klaster di Panqiao ini adalah taman kanak-kanak di pagi hari tetapi berubah menjadi kursus sesudah sekolah di malam hari. Pemkot New Taipei memberikan sanksi $200.000 Taiwan kepada TK ini karena tidak ada perizinan untuk kursus di malam hari. Sementara untuk kasus klaster, pihak berwenang telah melakukan tes pada 182 orang. Saat ini 162 orang dinyatakan negatif dan 20 orang lainnya masih menunggu hasil tes. 新北市有确诊的 Delta 病毒，餐厅内用一律取消。 Kota New Taipei bersiaga penuh dalam menghadapi penyebaran epidemi. Tingkat kewaspadaan dinaikkan ke level perkuatan 2 atau 2+. Situasi epidemi domestik sedang mereda, tetapi masih terdapat kasus lokal sporadis dengan sumber infeksi tidak jelas. CCC mengumumkan kewaspadaan epidemi level 2 akan diperpanjang dari tanggal 7 hingga 20 September dengan menerapkan penyesuaian peraturan atau melanjutkan pengendalian 8 industri hiburan seperti ruang karaoke, diskotik, dan sebagainya tetap ditutup dan jumlah maksimum kerumunan dibuka menjadi 80 orang di dalam ruangan dan 300 orang di luar ruangan. Semua tiket duduk kereta api dan THSR kembali dibuka, tetapi tiket berdiri masih ditutup. Kapasitas lokasi wisata nasional, industri pariwisata, dan bus pariwisata juga dinaikkan menjadi 80%, akan tetapi belum mengizinkan makan dan minum di dalam mobil. Selain itu, batch pertama vaksin Pfizer-BioNTech berlabel khusus diperkirakan akan tiba di Taiwan pada sekitar festival kue bulan dengan 700.000 hingga 800.000 dosis per minggu. Kementerian Pendidikan juga mengumumkan bahwa pemberian vaksin BioNTech gelombang pertama diprioritaskan kepada anak remaja termasuk siswa SMP, SMA, sekolah kejuruan tingkat 1 hingga tingkat 3, dan siswa SD yang genap berusia 12 tahun. Urutan vaksinasi adalah siswa sekolah kejuruan dan SMA, kemudian dilanjut siswa SMP. Depresi tropis yang terletak di dekat Guam menguat menjadi taifun nomor 14 Chanchu pada tanggal 7 pagi. Dari gambar awan satelit dapat dilihat pusat taifun berada di permukaan laut di 1.800 km tenggara Alruanpi dan berbelok dari barat ke barat laut menuju Laut Tenggara Taiwan. CWB menyatakan potensi Chanchu menghantam Taiwan masih belum jelas dan memperkirakan taifun ini akan mendekati Taiwan pada hari Jumat tanggal 10. Sedangkan pakar cuaca berdasarkan perakiraan Jarut Taifun mengatakan potensi Chanchu bergerak ke arah barat lebih besar dan akan memengaruhi Taiwan dari Sabtu hingga Senin pagi. Terjadi kasus penyiksaan pasien oleh pengasuh di Kaohsiung. Dalam video terlihat pengasuh Indonesia yang berbaju merah menjambak rambut wanita tua dan memaksanya untuk makan. Bapak Ye yang tinggal di distrik Hune, Kaohsiung mengupah pengasuh migran untuk merawat ibunya yang menderita stroke dan demensia. Tetapi sejak Agustus tahun ini, ia menemukan ibunya memiliki banyak memar kecil pada tubuh dan memar besar di sekitar mata. Kelakuan pengasuh ini juga membuat Pema tetangga geleng-geleng kepala. Ketika tindak kekerasannya saat berada di luar dicegat, ia mengatakan mendapat izin perlakuan dari majikan. Pengasuh ini juga menyangkal telah berbuat tidak semestinya saat ditanyai agensi. Meskipun pengasuh tersebut menulis surat pengakuan telah melakukan kekerasan dan surat pengunduran diri, tetapi seorang pekerja migran yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap pasien atau kejahatan seperti pencurian, majikan dapat melapor ke polisi dan Biro Tenaga Kerja untuk mencabut kontrak kerja. 废聘之后就会，如果废聘函下来的话，劳工会被限制14天之内一定要出国。 Biro Tenaga Kerja akan membahas dengan pihak yang bersangkutan dalam waktu dekat untuk pemurangan PMA tersebut.